Penangkapan gelandangan dan buaya. Penangkapan Bukau Satu Badut. Penangkapan. Inilah suasana razia anak jalanan dan pengemis di kawasan Jalan Gubernur Haji Bastari, Kecamatan Cakabaring, Kota Palembang. Dalam razia ini, petugas Pol PP bersama dengan Dinas Sosial Kota Palembang berhasil mengamankan beberapa anak jalanan yang kerap kali meresahkan pengendara saat di persimpangan lampu merah. Beberapa anjal menangis histeris saat hendak diamankan petugas ke mobil Dinas Sosial Kota Palembang. Selain anjal, petugas juga menertibkan beberapa pengemis yang berada di atas trotoar jalan. Menurut Kabid Pemberantas Dinsos Kota Palembang, jika dirinya memerintahkan anggotanya untuk melakukan penertiban terhadap anak jalanan setelah adanya video viral dua bocah anjal bermain dan tiduran di jalan raya persimpangan Cakabaring Palembang. Itu memang sudah menjadi masalah sosial kita semua, bahwa untuk pengamen, kemoceng, orang yang minta-minta di lampu merah itu selalu kita tertibkan, kita bina, tapi kesadaran mereka setelah kita bina, oke, 3 hari dia tidak beroperasi, tapi hari keempat dia beroperasi lagi. Sementara itu, untuk para anak jalanan yang berhasil diamankan akan dilakukan pembinaan oleh Dinas Sosial Kota Palembang. Penertiban ini sendiri akan terus dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Kota Palembang untuk memberikan rasa aman bagi pengendara yang berada di persimpangan lampu merah. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Unit Reskrim Polsek Simpang Martapura, Oku Selatan berhasil menangkap 2 pemuda Janum Santana berusia 18 tahun yang diketahui warga desa Simpangan dan Ferlian Syah 21 tahun warga desa Karangagung. Keduanya ditangkap karena melakukan pembongkaran di sebuah bengkel milik Asep Saputra pada 18 September lalu dengan cara membuka genteng dari bagian dapur. Keduanya beraksi pada malam hari dan berhasil menggondol alat perbengkelan seperti impact, 2 buah tabung gas LPG 3 kg. Kapolsek Simpang Martapura Agus Suparwanto mengatakan kedua pelaku pencurian ini sengaja membongkar bagian belakang atap bengkel dengan mengambil barang-barang yang cepat dijual. Diketahui juga jika kedua pelaku merupakan target operasi petugas yang sudah meresahkan masyarakat di wilayah hukum Polsek Martapura. Melakukan pencurian itu dengan cara membongkar bagian belakang atap dari bengkel itu. Kedua pelaku sudah ditahan dan diproses sesuai hukum yang berlaku, di mana kedua pelaku dikenakan pasal 362 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 9 tahun. Dari Oku Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Seorang residivis kasus penusukan anggota polisi yang baru 2 bulan bebas dari penjara, pelaku Aroni kini harus berurusan dengan pihak berwajib kembali. Pemuda berusia 23 tahun ini harus diberikan tindakan tegas karena melawan saat dilakukan penangkapan dalam kasus bobol rumah anggota Jatanras Polda Sumsel. Setelah keluar penjara 2 bulan lalu, Aroni bersama rekannya nekat mencuri di rumah anggota Jatanras yang saat itu sedang kosong tanpa penghuni. Pelaku bersama rekannya menggasak mesin air, shower, keran air, teko ceret pemanas air, dan 2 ember cat. Pelaku juga menggasak kompor gas tanam serta peralatan milik tukang. Akibatnya korban mengalami kerugian 12 juta rupiah. Di antara 2 pelaku, polisi pertama menangkap pelaku Dendi alias Eki. Dari tersangka Eki didapat nama pelaku Aroni.
Selama 2 bulan bebas, Aroni telah beberapa kali melakukan kejahatan, di antaranya bobol rumah dan melakukan sejumlah curanmor. Yang sama Pak Polisi, Pak. Ngapo? Hah? Mana? Nikam polisi dulu. Di mana itu? Masa lindungan ya? Iya. Di mana kau tikam dulu anggotanya? Di situ lah, Pak. Iya, di bagian mana? Masa lindungan. Ini apa Pak yang komplek di rumah ini? Ini Pak, kompor, Terus? mesin. Terus? DPO kasus bobol rumah yang korbannya anggota Polri dengan nama TSK atas nama Aroni. Ini pengembangan Bang ya? Ya, hasil pengembangan dari TSK yang pertama yang kemarin sudah kami lakukan penangkapan. Bang, pelaku diberi tindakan tegas terstruktur Bang? Ya, karena pada saat dilakukan penangkapan melakukan perlawanan terhadap petugas. Bang, ini residivis yang dulu pernah menusuk anggota polisi juga. Ya, masa lindungan. residivis ya, pernah ditangani oleh unit 4 Subdit 3 Jatandras. Pelaku Aroni pernah terlibat kasus penikaman anggota polisi. Saat itu pelaku sedang melakukan pemalakan sopi truk di lampu merah simpang Macan Lindungan dan menyerang polisi dengan pisau. Menjalani hukuman 5 tahun bukan membuat pelaku jerah, namun begitu keluar justru tambah ganas dalam menjalankan aksi kejahatannya. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Gerbang KDI 2024 di MNC TV. Kilau Kesetiaan Oktober di MNC TV. Gerbang KDI 2024 di MNC TV. Maulana ya Maulana. Siraman kolbu di MNC TV. Gerbang KDI 2024 di MNC TV. 2 dekade KDI 2024 di MNC TV. Gerbang KDI 2024 di MNC TV. Dapur Ngebul di MNC TV. 19 peserta terbaik dari berbagai daerah siap bertarung demi gelar bintang. Itu bagus. Semakin spesial dengan para bintang. Gerbang KDI 2024 di MNC TV. Nonton MNC TV makin bening dan jernih suaranya. Scan ulang kanal digital MNC TV secara berkala. Peserta terbaik dari berbagai daerah siap bertarung demi gelar bintang. Itu bagus. Semakin spesial dengan para bintang. Gerbang KDI 2024 di MNC TV. Kilau Raya MNC TV 33. Kejutan 33. Keriang Kilau Raya. Selamat datang di Gerbang KDI 2024. Ini para legend-legendnya KDI akhirnya kumpul lagi di 2 dekade KDI 2024. 19 peserta terbaik dari berbagai daerah siap bertarung demi gelar bintang. Para kontestan terus bersaing untuk merebut hati juri bintang. Itu bagus. Semakin spesial dengan para bintang. Gerbang KDI 2024 di MNC TV. Peserta terbaik dari berbagai daerah siap bertarung demi gelar bintang. Itu bagus. Semakin spesial dengan para bintang. Gerbang KDI 2024 di MNC TV.
Petugas lapas kelas 2B Kayu Agung Kabupaten Oki banyak sekali menemukan barang terlarang yang didapat dari para napi yang ada di lapas tersebut. Barang-barang terlarang itu didapati petugas saat melakukan razia kepada para napi. Adapun barang terlarang tersebut diantaranya berupa handphone non-Android, kemudian handphone Android, sendok, charger handphone, dan kabel-kabel. Semua barang itu disita dan selanjutnya akan dimusnahkan sehingga tidak bisa disalahgunakan kembali. Razia napi ini memang rutin dilaksanakan guna ketertiban dan kenyamanan di dalam lapas sendiri. Razia tadi sudah kita dapatkan, ada beberapa barang-barang terlarang yang kita dapatkan, seperti ada alat komunikasi atau handphone yang jadul ya, yang bukan Android yang kita dapatkan juga. Dan ada juga ada Android juga ya Pak ya, ada beberapa ini juga. Terus ada juga beberapa barang-barang terlarang lainnya, seperti ada sendok dan barang lainnya, kabel-kabel. Para napi dan warga binaan diminta untuk taat aturan lapas, jangan sampai memicu masalah di dalam lapas dengan membawa barang terlarang. Dari Oki, Fitriadi, iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Palembang menggelar sidang dengan terdakwa Suganda, pelaku pembunuh ibu dan anak yang tewas di garasi dan di kamar Jalan Macan Lindungan, Kecamatan Sukarami, Palembang pada April lalu. Sidang dengan agenda mendengarkan tuntutan jaksa penuntut umum. Terdakwa terbukti melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang menewaskan ibu dan anak W berusia 40 tahun dan anaknya RD 16 tahun. Atas tuntutan jaksa penuntut umum, Anung, suami sekaligus ayah korban, menyatakan cukup lega dan semoga nantinya tuntutan sama dengan putusan hakim. Sesuai harapan kita lah, mati karena perbuatannya sangat sadis, sangat nggak manusiawi itu. Anak istri ibaratnya diambil nyawanya kan. Perasaannya sudah. Ya alhamdulillah agak lega ini kelihatannya, hukuman mati itu. Mungkin masih terngiang-ngiang enggak Pak dengan almarhumah? Ya teringat terus Pak, karena anak istri itu kan teringat terus. Terdakwa Suganda usai mendengarkan tuntutan JPU tersebut dirinya lemas dan hanya bisa menunduk. Terdakwa Suganda merupakan pelaku pembunuhan terhadap ibu dan anak yang menghebohkan warga Palembang pada bulan April lalu, di mana ibu dan anak tersebut dibunuh dengan sadis oleh pelaku lantaran belum membayar uang menjaga taman di pinggir jalan Tebang Lepar Daun. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Gerbang KDI 2024 di MNC TV. Kilau Kesetiaan Oktober di MNC TV. Gerbang KDI 2024 di MNC TV. Maulana ya Maulana. Siraman Kolbu di MNC TV. Gerbang KDI 2024 di MNC TV. 2 dekade KDI 2024 di MNC TV. Gerbang KDI 2024 di MNC TV. Dapur Ngebul di MNC TV. 19 peserta terbaik dari berbagai daerah siap bertarung demi gelar bintang. Itu bagus. Semakin spesial dengan para bintang. Gerbang KDI 2024 di MNC TV. Nonton MNC TV makin bening dan jernih suaranya. Scan ulang kanal digital MNC TV secara berkala. Peserta terbaik dari berbagai daerah siap bertarung demi gelar bintang. Itu bagus. Semakin spesial dengan para bintang. Gerbang KDI 2024 di MNC TV. Kilau Raya MNC TV 33.
kejutan 33 Geria Kilau Raya. Selamat datang di Gerbang KDI 2024. Ini para legend-legendnya KDI akhirnya kumpul lagi di 2 dekade KDI 2024. 19 peserta terbaik dari berbagai daerah siap bertarung demi gelar bintang. Para kontestan terus bersaing untuk merebut hati juri bintang. Itu bagus. Best. Semakin spesial dengan para bintang. Gerbang KDI 2024 di MNC TV. Peserta terbaik dari berbagai daerah siap bertarung demi gelar bintang. Itu bagus. Best. Semakin spesial dengan para bintang. Gerbang KDI 2024 di MNC TV. Kerajinan gerabah yang ditekuni oleh para pengrajin gerabah di Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kayu Agung, Ogan Komering Ilir hingga kini masih lestari. Kerajinan gerabah yang sudah menjadi warisan turun-temurun dari leluhur terdahulu ini hingga kini masih tetap eksis memproduksi perabotan rumah tangga hingga mainan anak-anak. Walau omset yang didapat naik turun, namun kerajinan yang dikerjakan secara manual tersebut tidak kalah menarik dengan buatan pabrik. Berbahan baku dari tanah liat, pengrajin gerabah tetap semangat membuat karya mereka demi untuk menghasilkan cuan. Harganya pun bervariasi, tergantung jenis gerabah yang dihasilkan, mulai dari angka termurah Rp2.000 hingga harga tertinggi Rp30.000. Peminat hasil kerajinan warga Kedaton Kayu Agung ini bukan saja dari Ogan Komering Ilir, tetapi penjualan hingga pemesanan hingga sampai ke berbagai daerah di Sumatera Selatan lainnya. Untuk saat ini, omset yang didapat sangat kecil, berkisar dari Rp300.000 hingga Rp500.000. Jenis-jenisnya ini banyak macamnya, mulai dari keran, anglu, kan, ini gendok untuk uang ini, untuk kirim ke Bangka, sudah itu pasu-pasu tutupnya, datang langsung beli kan, dari mana-mana kan, dari Palembang, dan yang kalau kebanyakan dari kita Selaya ini kan, pokoknya, yo terima kasih lah khusus lah, dari Komering dari mana lah, Banyak pelanggan. Banyak langganan. Pengrajin gerabah meminta agar pemerintah bisa membina dan memberikan perhatian kepada para pengrajin agar bisa mengembangkan usaha lebih maju dan sukses lagi. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Enceng gondok, yakni tumbuhan air, bakulma yang keberadaannya dapat mengganggu ekosistem sungai. Akan tetapi, Welis Fatima, seorang ibu rumah tangga, tepatnya di Jalan Sersan Zaini, Kelurahan 2 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang, eceng gondok ini disulap menjadi kerajinan bernilai ekonomi. Usaha ini ia geluti sejak tahun 2023 dan ini menjadi usaha keluarga dan memperdayakan warga sekitar dalam membantu proses pembuatannya. Menurut Welis selaku pengrajin enceng gondok dan juga Direktur Bank Sampah Kebumen Gemilang Sejahtera, pihaknya mengatakan hal pertama yang harus ia lakukan yakni mengumpulkan enceng gondok dari anak-anak sungai yang ada, kemudian dijemur hingga benar-benar kering. Tahap kedua yakni penganyaman, lalu pembentukan sesuai dengan apa yang ingin dibuat. Sementara itu untuk kesulitannya sendiri yakni pada proses penjemuran. Biasanya jika cuaca panas, minimal membutuhkan waktu 2 minggu untuk penjemuran. Akan tetapi jika di musim penghujan akan memakan waktu 1 hingga 1,5 bulan. Melihat keprihatinan di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang, kita punya potensi eceng gondok yang sangat besar. Kami mendapatkan inspirasi kenapa eceng gondok ini tidak kita olah saja menjadi kerajinan yang bernilai dan
memiliki nilai ekonomi. Sudah berapa lama nih? Untuk kerajinan eceng gondok ini kami baru menjalaninya 1 tahun. Untuk produk unggulan yang paling banyak diminati saat ini yakni sandal dari enceng gondok. Terhitung 6 bulan terakhir ada sebanyak 100 pasang sandal yang telah terjual. Dan untuk harganya sendiri dibanderol mulai dari Rp85.000 hingga Rp120.000. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan.